Bab 34. Kartu Harapan di Puncak Gunung. Namun jika dipikir-pikir lagi, Alvaro pasti sedang sibuk saat ini. Kalau dia memberitahu bahwa dia tahu soal Lucky Day dan kembang api, Alvaro mungkin akan langsung kembali. Awalnya dia memang pergi ke Chicago untuk perjalanan bisnis dengan mobil, jadi wajar jika dia mengemudi sendiri saat pulang. Jika ia buru-buru kembali, besar kemungkinan dia akan memacu mobil dengan kecepatan tinggi, itu sangat berbahaya. Wajah mungil Alara berkerut, ragu dan bimbang. Akhirnya dengan enggan, ia menyingkirkan ponselnya. Jangan menelepon sekarang, gumamnya pelan. Alvaro akan kembali besok. Oh ya, Olivia juga sempat mengatakan bahwa Alvaro menulis kartu harapan dan menggantungkannya di dekat kartu miliknya. Apa yang dia tulis? Kata-kata seperti apa yang dia goreskan di kartu itu? Alara menarik napas dalam-dalam. Ia tidak bisa menahan rasa penasarannya lebih lama lagi dan segera melaju menuju kaki Gunung Silverpeak. Dalam perjalanan, dia mengenakan earphone Bluetooth dan menelepon Noah. Begitu tersambung, suara Noah terdengar acuh. Ada apa menelponku sore-sore begini? Mau ngajak makan malam? Alara mendengus pelan, lalu langsung to the point. Noah, sepupumu pernah bilang saat Alvaro kuliah, dia menyerah dalam kompetisi penting demi seorang gadis yang dia sukai. Kompetisi apa itu dan kapan diadakan? Noah menguap. Aku nggak tahu, nggak ingat juga. Bisa nggak kamu tanyakan pada sepupumu? Aku perlu tahu kapan tepatnya kompetisi itu. Ini penting, pinta Alara. Noah terdengar penasaran. Memangnya kenapa? Kenapa penting banget? Sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tolong ya, aku butuh jawabannya sekarang. Nada suara Noah berubah jadi lebih serius. Baiklah, aku akan tanyakan langsung ke sepupuku. Kalau dia nggak sibuk, dia akan segera balas. Nanti kalau aku dapat jawabannya, aku kabari, oke. Oke, nanti aku traktir makan. Alara menutup telepon dan terus melaju. Saat itu sudah malam, jalanan cukup padat karena jam sibuk. Tapi setelah meninggalkan pusat kota, lalu lintas mulai lengang. Begitu tiba di kaki Gunung Silverpeak, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam lebih. Meski sudah malam, banyak wisatawan yang masih lalu lalang. Gunung ini terkenal dengan akomodasi dan pemandangan malamnya, jadi lampu-lampu masih menyala. Suasana masih memungkinkan untuk naik ke atas. Gunung Silverpeak tidak curam atau terlalu tinggi. Biasanya butuh waktu sekitar 2 jam untuk mendaki hingga ke puncak, tempat pohon harapan berada. Namun Alara tak ingin buang waktu. Dia langsung naik kereta gantung. Meskipun ia mengenakan pakaian tebal, musim dingin di gunung tetap menggigit. Begitu turun dari kereta gantung, angin dingin langsung menerpa wajahnya. Alara menggigil, melompat ke tanah dengan sepatu botnya. Napasnya berubah jadi kabut putih di udara. Salju turun kemarin, dan kini hampir seluruh pohon dan cabang diselimuti putih dingin, mempertegas suasana beku. Tetap saja, masih ada banyak wisatawan yang bertahan di atas gunung, mungkin untuk menikmati malam. Alara tidak ingin membuang waktu. Ia langsung menuju pohon harapan. Tidak butuh waktu lama hingga ia tiba. Suasana sekitar cukup lengang, tapi lampu-lampu menyala terang. Tak jauh dari sana berdiri biara awan ketenangan, dan sayup-sayup terdengar nyanyian sutra dari para biksu. Pohon harapan itu sangat besar. Cabang-cabangnya saling bersilangan, penuh dengan kartu harapan berwarna merah yang tergantung. Alara tertegun. Bagaimana mungkin Alvaro menemukan kartunya di antara begitu banyak? Pasti sangat melelahkan dan butuh waktu lama. Alara mengingat samar bahwa ia menggantung kartu harapannya di salah satu cabang sisi kiri. Tapi ia tak yakin posisi tepatnya, jadi ia harus mencarinya satu persatu. Angin semakin menusuk. Kartu-kartu harapan membeku oleh lapisan es tipis. Setelah beberapa saat mencari, jari-jarinya memerah karena kedinginan. Ia terburu-buru datang dan lupa memakai sarung tangan. Untung saja ia masih mengingat area umum tempat ia menggantung kartunya. Jika ia menemukan miliknya, maka kartu milik Alvaro pasti ada di dekatnya. Alara meniup tangannya yang membeku, lalu tiba-tiba, ponselnya berdering. Panggilan dari Noah. Alara langsung menjawab. Halo, kamu sudah tanya sepupumu? Sepupuku agak sibuk, jawab Noah. Aku sudah kirim pesan,
tapi dia nggak membalas selama 20 menit. Karena panik, aku bombardir dia pakai telepon. Akhirnya dia jawab juga. Mata Alara berbinar. Terima kasih. Kompetisi apa itu dan kapan? Noah menyebutkan nama dan waktu kompetisi itu, sesuai yang dikatakan sepupunya. Alara mendengarkan, lalu tertegun. Nafasnya tercekat, jantungnya berdetak kencang tak beraturan. Hari itu, hari ketika Alvaro mengundurkan diri dari kompetisi. Itu hari yang sama saat ia didorong Lucas dari tangga, dan dibawa ke rumah sakit. Sepupu Noah pernah mengatakan bahwa gadis itu mendadak sakit atau cedera, lalu dibawa ke rumah sakit dalam kondisi darurat. Setelah tahu, Alvaro langsung mengundurkan diri dari kompetisi. Ia tidak hanya mundur, tapi juga pergi ke rumah sakit dan menunggu dengan sabar di luar ruang perawatan hingga gadis itu sadar, baru ia pergi. Apakah gadis yang membuatnya rela mengorbankan segalanya, adalah aku? Apakah aku adalah cinta pertama yang diam-diam dia simpan selama ini? Pikiran Alara kacau. Otaknya kosong, tubuhnya dingin seperti membeku, entah karena angin atau karena kebenaran yang mengejutkan itu. Yang terdengar hanya detak jantungnya yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Dan, apakah Lucas yang mendorongnya juga berkaitan dengan Alvaro? Apakah dia membalas dendam demi dirinya? Hei, Alara, kamu masih di sana. Suara Noah terdengar dari ponsel. Kau dengar aku? Sinyalnya balik. Hei. Alara akhirnya tersadar, suaranya gemetar. Kamu yakin dengan waktu kompetisinya? Yakin banget. Aku sudah konfirmasi beberapa kali. Kalau kamu ragu, kamu bisa cek sendiri di internet. Kompetisinya tahunan, pasti ada datanya. Alara menahan haru. Baiklah, terima kasih Noah. Noah masih penasaran. Tapi, kenapa kamu tiba-tiba tanya soal ini? Aku akan periksa sendiri dulu. Nanti aku ceritakan lebih lanjut, jawab Alara sebelum menutup telepon. Ia segera membuka browser ponselnya. Jari-jarinya gemetar saat mengetik nama kompetisinya. Sinyal di gunung lemah, jadi butuh waktu lama untuk memuat hasil pencarian. Alara menahan napas saat membacanya. Waktunya cocok. Persis. Hari itu, hari dia koma, hari Alvaro menghilang dari kompetisi. Gadis yang selalu disukai Alvaro, benar-benar dia. Tapi kenapa? Kenapa Alvaro menyukainya? Dan, kenapa dia sama sekali tak mengetahuinya? Angin gunung terus bertiup, menusuk wajahnya. Hidung dan telinganya mulai memerah, tapi Alara tak merasakannya. Matanya panas. Saat ia mengangkat tangannya, baru ia sadari, air mata telah mengalir sejak tadi, tanpa ia sadari. Ia menatap pohon doa yang menjulang tinggi, lalu menyimpan ponsel kembali ke saku jaket. Nada dering kembali berbunyi. Kali ini Benyamin yang menelepon. Halo, ada apa? Tanya Alara setelah mengangkat telepon. Oh, Alara, suaramu terdengar aneh, seperti hidungmu tersumbat. Kamu nggak masuk angin kan? Benyamin terdengar cemas. Tolong jangan sampai sakit, nanti kakakku bisa ikut khawatir sampai stres. Aku nggak sakit, sahut Alara mendengus pelan. Kenapa kamu meneleponku? Ah, nggak penting, batuk-batuk, hanya saja. Benyamin terdengar ragu, seperti mencari kata yang tepat. Setelah beberapa saat, akhirnya ia bertanya, Alara, tadi siang kamu di kafe, kamu benar-benar nggak bohong soal hari keberuntungan itu. Kakakku yang bilang soal kembang api dan permohonan ulang tahun. Alara tetap tenang. Ya, dia memang bilang begitu padaku. Namun dalam hati, kenangan mulai bermunculan. Alara teringat cerita Noah tentang bagaimana Alvaro mengambil alih perusahaan saat masih kuliah, sibuk luar biasa, tapi tetap menyempatkan waktu untuk datang ke kampusnya, demi menemuinya. Bulu matanya bergetar pelan. Genggaman tangannya di telepon perlahan mengencang. Benyamin, katanya dengan hati-hati. Universitasku dan kampus kakakmu hanya dipisahkan satu jalan. Waktu dia kuliah, dia sering datang ke kampus kami. Sebenarnya, dia datang untuk menemuiku. Aku tahu itu. Kamu juga tahu, seru Benyamin terkejut. Alara menelan ludah. Ya, aku tahu. Benyamin menghela napas panjang. Sebenarnya, awalnya kakakku berniat kuliah di luar negeri. Tapi karena kamu, dia mencari tahu kampus impianmu, dan akhirnya memilih universitas yang sama. Tapi kamu tiba-tiba mengubah pilihanmu.
Kamu malah daftar di kampus tetangga. Jadi kakakku pun sering datang ke kampusmu hanya untuk bisa bertemu. Untung saja, semuanya berjalan lancar pada akhirnya. Air mata kembali menggenang di mata Alara. Tubuhnya gemetar, ia menutup mulutnya dengan satu tangan agar Benyamin tidak mendengar suara tercekiknya. Dia tidak tahu, saat itu, dia benar-benar tidak tahu. Ia hanya dengar desas-desus bahwa Alvaro sering datang ke kampusnya, tapi tak pernah tahu bahwa semua itu untuk menemuinya. Dan rumah Skyview itu. Sejak hari pertama ia pindah ke Skyview Mansion, ia menyadari rumah itu sangat dekat dengan kampusnya, meski jauh dari kantor Alvaro. Apakah itu juga demi dirinya? Matanya berkaca-kaca, hatinya terasa nyeri, dadanya sesak. Begitu banyak yang Alvaro lakukan untuknya, dan begitu sedikit yang ia sadari. Alara, kok kayaknya angin berdesir ya? Kamu nggak di kamar? Tanya Benyamin curiga. Alara menarik napas panjang, mencoba menormalkan suaranya. Enggak, aku di taman kecil. Benyamin mengomel, aduh, jangan di luar. Dingin, cepat balik ke kamar. Tadi aku makin yakin suaramu pilek. Aku tahu, jangan khawatir, jawab Alara pendek. Oke deh, kalau begitu aku nggak ganggu lagi, ya. Sampai nanti. Benyamin menutup telepon, lalu melirik Olivia yang duduk di sofa. Alara sendiri yang bilang, dia tahu semua, aku nggak asal ngomong. Dia juga tahu soal kunjungan kakakku ke kampusnya. Jadi bukan aku yang cerita semuanya. Olivia memijit dagunya, ragu. Entah kenapa, aku masih merasa ada yang aneh. Jangan-jangan, kita malah ditipu sama Alara. Tidak mungkin, tegas Benyamin. Tadi dia bilang lagi di mana? Tanya Olivia. Di taman kecil Skyview Mansion. Bahkan aku sudah suruh dia balik ke kamar. Olivia berdiri, meraih kunci mobil. Ayo, kita lihat sendiri. Benyamin ikut berdiri dengan cemas. Sesuatu di hatinya merasa tak enak. Sesampainya di Skyview Mansion, mereka mencari ke seluruh penjuru, taman kecil, kamar Alara, tapi Alara tak ada dimanapun. Benyamin panik. Ia menghampiri Mason. Mason, di mana Alara? Mason menjawab, Nyonya pergi keluar dengan mobil, sepertinya sedang terburu-buru. Ada apa? Benyamin makin gelisah. Dia bilang kemana? Sayangnya tidak tuan muda, mau saya telepon dia sekarang. Olivia langsung mengangguk. Cepat telepon. Tanyakan Alara ada di mana sekarang. Mason segera mengeluarkan ponsel dan menelepon Alara dengan speaker menyala. Setelah beberapa dering, Alara mengangkat. Mason bertanya, Nyonya, Anda di mana malam-malam begini? Kalau Anda butuh dijemput, saya bisa kirim pengawal sekarang. Tidak perlu Mason. Aku sedang mengurus sesuatu. Aku akan pulang nanti. Jangan khawatir. Begitu panggilan ditutup, Olivia dan Benyamin saling bertukar pandang. Celaka, pasti kami keceplosan. Alara benar-benar pergi karena omongan kami. Benyamin buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon kakaknya. Namun Alvaro justru menolak panggilan itu. Olivia melihat jam. Mungkin dia sedang rapat. Kirim saja pesan. Benyamin cepat-cepat mengetik. Kakak, ini soal Alara. Beberapa detik kemudian, ponsel langsung berdering. Benyamin dan Olivia saling bertukar pandang. Yap, Alara memang prioritas utama. Di kantor cabang Chicago. Suasana ruang konferensi terasa tegang. Manajer pemasaran berdiri gemetar, presentasi di tangannya nyaris jatuh. Tatapannya tak lepas dari wajah dingin Alvaro di ujung meja. Para eksekutif lain menunduk. Tak satu pun berani bicara. Nolan asisten Alvaro, hanya bisa menghela napas dalam hati. Presiden Dirgantara rencananya hendak pulang malam ini. Tapi jika proposal payah seperti ini membuatnya tertahan, bisa-bisa semua orang kehilangan pekerjaan. Tiba-tiba ponsel Alvaro berdering. Ia menolaknya tanpa ragu. Tapi beberapa detik kemudian, sebuah pesan masuk. Ekspresi dingin itu sedikit berubah. Alvaro berkata singkat, rapat ditunda. Lalu ia berdiri dan berjalan keluar. Para eksekutif menghela napas lega, tapi juga bingung. Siapa yang bisa membuat Presiden Dirgantara pergi secepat itu? Di luar ruang konferensi. Begitu mengangkat telepon, Alvaro mendengar suara Benyamin yang gugup.
Kakak, aku, mungkin sudah membuat masalah. Aku nggak sengaja. Langsung ke intinya. Ini soal Alara. Benyamin mengiyakan. Tadi siang aku bilang ke Alara kalau tanggal 15 Desember itu kamu sengaja atur buat hari ulang tahunnya. Aku juga cerita soal kamu cari plakat doanya. Aku kira kamu sudah pernah cerita ke Alara soal itu. Alvaro memijat batang hidungnya. Ekspresinya gelap. Apalagi yang dia tahu? Benyamin tergagap. Dia juga tahu kamu sering datang ke kampusnya dulu. Aku nggak tahu dari mana dia tahu bagian itu. Kak, dia sudah keluar rumah. Katanya mau mengurus sesuatu. Tapi dia nggak bilang apa dan kemana. Alvaro terdiam sebentar, lalu berkata, aku tahu. Aku akan pulang sekarang. Benyamin kaget. Serius, kamu tahu kemana Alara pergi? Kok bisa? Kalian beneran telepati ya? Alvaro menjawab datar, nanti kita bahas urusan ini. Benyamin terdiam, tapi dalam hati merasa, kalimat terakhir itu terdengar lebih lunak. Di ruang konferensi, Alvaro kembali masuk dengan ekspresi datar, lalu berkata, proposal ini diulang dari awal. Lain kali kalau kalian buat presentasi seburuk ini lagi, kalian boleh langsung serahkan surat pengunduran diri. Manajer pemasaran langsung pucat dan mengangguk panik. Alvaro lalu menatap Nolan. Kau tetap di sini. Pantau semuanya. Nolan terkejut. Presiden Dirgantara benar-benar akan pulang sekarang. Namun ia langsung mengangguk. Baik Presiden Dirgantara, saya akan siapkan mobil sekarang. Di puncak Gunung Silverpeak, Alara mengitari pohon suci, menyusuri setiap ranting yang dipenuhi kartu harapan. Ia telah mencarinya begitu lama, hingga angin dingin menembus lapisan kulitnya, menggigit hingga ke tulang. Namun ia belum juga menemukan kartu harapannya sendiri. Anehnya, ia yakin pernah menaruhnya di sekitar sini. Malam pun tiba, dan gunung menjadi lebih sunyi dan dingin. Jari-jarinya mulai membeku, memerah karena kedinginan. Hidungnya pun memerah. Untung saja ia memakai syal yang melindungi lehernya dari hembusan angin tajam. Alara masih terus mencari ketika tiba-tiba layar ponselnya menyala, panggilan video dari Alvaro. Ia terpaku, matanya tiba-tiba terasa perih, entah karena hawa dingin, atau karena kerinduan yang tak tertahan. Ia begitu ingin melihatnya. Sejak sore tadi, setelah mengetahui semua hal yang telah Alvaro lakukan diam-diam untuknya, perasaannya pada lelaki itu tak bisa dibendung lagi. Kerinduan itu tumbuh dalam diam, memenuhi hatinya, menguasai seluruh pikirannya. Tapi jika ia menjawab panggilan video itu sekarang, dan Alvaro melihatnya di gunung ini, bukankah itu berarti ia tahu tentang laki ini, tentang tukang api itu, dan semua masa lalu yang disembunyikan? Alvaro pasti akan langsung kembali. Dengan hati berat, Alara menolak panggilan tersebut, lalu segera mengirimkan pesan suara dengan suara semanis biasanya, apakah kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu? Suara Alvaro terdengar dalam dan lembut, kenapa kamu tidak menjawab panggilan videoku? Alara mengerjap, suara tangis tertahan terdengar dari hidungnya yang mampet karena dingin. Aku sedang berbaring hendak tidur, sudah melepas pakaian, tidur telanjang. Aku tidak bisa membiarkanmu melihatku seperti ini. Alvaro diam sejenak, lalu bertanya, kamu di rumah sekarang? Alara mengedipkan matanya yang berkaca-kaca, menahan air mata agar tak jatuh. Iya, aku menunggumu pulang besok. Cepat pulang ya, aku rindu. Kemudian, ia buru-buru menambahkan, tapi jangan terburu-buru. Hati-hati di jalan ya. Suara lelaki itu terdengar penuh kelembutan, baiklah, aku akan segera kembali. Alara, aku juga merindukanmu. Ucapan itu membuat dada Alara hangat, seolah ada api kecil yang menyala di balik lapisan salju yang menggigilkan tubuhnya. Setelah pesan suara itu, Alara melompat-lompat kecil di tempat, mencoba mengusir rasa dingin yang membekukan tubuhnya. Dia kembali mencari kartu keinginannya. Butir-butir salju mulai turun, berkilau dalam cahaya lampu yang lembut. Beberapa keping jatuh di rambutnya, namun ia tak peduli. Ia terus mencari satu persatu kartu dengan tekun. Dia bertanya-tanya, apa yang ditulis Alvaro di kartu keinginannya. Jika ia tahu, mungkin ia bisa membantu mewujudkannya. Sementara itu, Alvaro memacu mobilnya kembali dari Chicago tanpa henti. Saat ia tiba di kaki Gunung Silverpeak,
waktu menunjukkan lewat pukul 2 pagi. Begitu keluar dari mobil, matanya langsung menangkap mobil Alara yang diparkir tak jauh dari sana. Dia memang datang ke sini. Alvaro yang pernah ke tempat ini sebelumnya, langsung menuju stasiun kereta gantung. Para staf yang terkantuk-kantuk menyambut dengan bingung, "Maaf, kereta gantung sudah tutup malam ini. Anda bisa mendaki, tapi tidak aman naik gunung sendirian malam-malam begini. Lebih baik kembali pagi nanti." Wajah Alvaro menggelap. Ia mengeluarkan ponselnya, menekan nomor, dan bicara singkat. Tak lama kemudian, para staf mendapat perintah mendadak dari atasan mereka melalui walkie-talkie. Kereta gantung harus segera dioperasikan kembali malam itu juga, dan tamu penting diminta naik sekarang juga. Para staf terperangah. Siapa pria ini, sampai-sampai atasannya turun tangan sendiri di tengah malam. "Tuan, kereta gantung sudah siap. Silakan lewat sini," ujar mereka terburu-buru, rasa kantuk mereka seketika sirna. Sementara itu, di bawah pohon doa, Alara menggigil dan bersin beberapa kali. Ia telah menyisir bagian kiri, mencari di antara kartu-kartu yang menggantung, tapi tetap belum menemukan miliknya. Apa mungkin ia salah tempat? Atau apakah kartunya terjatuh? Tertukar? Apakah kartu Alvaro masih ada? Ia mengerutkan kening, tak menghiraukan dingin yang menusuk dan terus mencari. Salju turun lebih deras, menari-nari dalam cahaya lampu. Beberapa kepingan melekat di rambutnya, tapi Alara tetap fokus. Hingga akhirnya, matanya berbinar. Ia menemukannya. Kartu keinginannya sendiri. 2 baris tulisan vertikal tergores di atasnya, tinta yang mulai memudar karena cuaca. Baris pertama. Andai aku tak pernah dilahirkan, mungkin akan lebih baik. Namun kalimat itu telah dicoret. Baris kedua. Semoga para dewa memberkatiku. Selamat ulang tahun, A. Alara menoleh, dan melihat satu kartu merah lain, tergantung berdampingan dengan kartunya. Dengan hati berdebar, ia membalik kartu itu. Matanya membesar, pupilnya bergetar saat membaca kalimat yang sederhana namun menyentuh itu. Semoga para dewa berpihak padanya, V. Dalam sekejap, air mata menggenang dan mengalir begitu saja. Pandangannya kabur, hatinya nyeri dan hangat sekaligus. Kenapa? Kenapa dia tidak membuat permintaan untuk dirinya sendiri? Bahkan kartu keinginannya pun, demi dirinya. Saat itulah Alara memahami, mengapa dulu saat ia menyatakan perasaannya, Alvaro berkata bahwa ia tidak menyukainya, lebih dari yang seharusnya. Bukan karena ia tidak peduli. Tapi karena ia sudah menyayanginya, lebih dari dirinya sendiri. Alara. Suara yang sangat ia kenal terdengar dari belakang, menyimpan nada marah yang tak dapat disembunyikan. Alara membeku. Ia perlahan menoleh. Dalam cahaya kekuningan lampu dan salju yang turun, Alvaro berdiri di sana, tinggi, tegap, memikat. Wajah tampannya memancarkan dingin dan kekhawatiran. Ia melangkah cepat menuju Alara. Ia melihat salju yang menutupi kepala Alara, jari-jarinya yang memerah, dan tubuhnya yang menggigil. Apa dia tidak merasa dingin sama sekali? Alvaro menahan amarah dan kepedihannya. Namun saat itu juga, Alara melangkah cepat dan melemparkan diri ke pelukannya, memeluknya erat-erat. Alara mendongak, menatapnya dengan mata merah dan basah. "Mengapa kamu memarahiku? Aku hanya ingin menemukan kartu keinginanmu, mengetahui apa yang kamu harapkan, dan membantumu mewujudkannya. Tapi ternyata, keinginanmu." Suara Alara tercekat. Air matanya tak lagi bisa ditahan. "Alvaro. Aku tidak butuh para dewa berpihak padaku. Aku hanya butuh kamu. Aku hanya menginginkan Alvaro." Bersambung.